Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan masuk ke pertemuan ketiga mengenai struktur baja. Kali ini kita akan membahas mengenai eh, prinsip batang tarik yang ada di struktur baja dan pemakaiannya, serta nanti akan ada, jika waktu cukup, kita akan membahas mengenai garis penampang. Nah, yang perlu diketahui, batang tarik adalah elemen struktur yang direncanakan dengan mengasumsikan bahwa batang hanya mengalami gaya aksial tarik. Batang tarik menjadi elemen struktur utama pada sistem rangka atau truss, seperti pada rangka jembatan. Jadi contohnya seperti elemen jembatan rangka. Kalau misalnya di Balikpapan kita bisa lihat itu contohnya ada di area Batakan, itu ada jembatan rangka kembar, atau di kilo 13 arah ke pelabuhan KKT itu juga ada jembatan jenis rangka. Nah, ini adalah salah satu contoh struktur utama yang menggunakan sistem rangka. Selain itu, yang sangat familiar itu kita bisa lihat di atap atap rumah kalian masing-masing atau di gedung ini, itu ada rangka atap, itu adalah sistem truss atau sistem rangka, dan maupun pada rangka menara transmisi. Jadi kalau kita lihat beberapa menara transmisi dari operator provider, dan juga eh, menara sutet dari PLN, itu adalah sistem rangka. Selain itu, batang tarik juga merupakan sebuah elemen struktur pendukung pada jangkar pengaku sistem lantai atau sebagai sistem penguat dinding. Nanti kita akan beri contoh beberapa sampel dari sistem rangka tersebut. Profil baja biasanya digunakan sebagai batang tarik, bisa berupa profil tunggal maupun batang terangkai. Penggunaan profil tunggal secara umum lebih ekonomis, namun kadangkala karena kondisinya tertentu harus menggunakan batang terangkai. Kondisi yang mengharuskan penggunaan batang terangkai adalah dengan jika kapasitas tarik batang tunggal tidak mencukupi, lalu adanya rasio kerampingan tidak memberikan rigiditas atau kekakuan yang cukup, lalu pengaruh efek lentur membutuhkan kekakuan lateral yang lebih besar, dan juga sebuah keperluan estetika, keindahan. Lalu kita akan masuk ke persyaratan perencanaan, di mana persyaratan perencanaan struktur baja batang tekan yang harus dipenuhi meliputi satu syarat kekuatan, di mana persamaan untuk syarat kekuatan komponen struktur tarik adalah beban tarik terfaktor NU, di mana ada gaya yang menjadi beban tapi telah dikalikan dengan beban terfaktor. Itu harus lebih kecil atau sama dengan faktor reduksi kekuatan atau Vn dikali N nominal, kuat tarik nominal komponen atau kekuatan dari komponen tersebut. Jadi jangan sampai beban tarik terfaktor ini lebih besar daripada kuat nominal yang telah diberi faktor reduksi, di mana faktor reduksi ini sebagai kondisi safety factor. Kekuatan nominal kuat tarik komponen struktur suatu batang tarik ditentukan berdasarkan dua kriteria, yaitu terhadap kriteria leleh dan terhadap kriteria hancur. Nanti kita akan bahas kedua kriteria tersebut. Nah, ini adalah kriteria leleh atau yield creation. Itu mungkin nanti sebenarnya di sini kita akan lihat. Nah, ini adalah perilaku dari elemen baja. Jadi elemen baja di mana ketika sebuah material baja ditarik, dia akan memiliki perilaku seperti grafik ini. Jadi ini contoh yang paling mudah. Jadi
tegangan leleh awal itu ketika tercapainya melewati daerah elastis. Daerah elastis ini apa? Ketika kita melakukan penarikan material, jadi begitu, ini adalah contoh baja, begitu ditarik dan kita lepaskan tegangannya, dia akan kembali ke posisi semula. Jadi tegangan bentuknya tidak berubah, hanya saja tegangan dibatasi sampai tegangan meleleh. Itu adalah F yield, di mana elemen akan kembali ke bentuk semula. Lanjut kita ke daerah plastis. Ketika tegangan terus ditambah, regangan itu bertambah, bentuk juga baja, material baja masih kuat, jadi terjadi perubahan bentuk ketika ditarik. Hanya saja dia begitu kita lepaskan lagi, itu sudah tidak bisa kembali ke posisi yang awal. Jadi akan ada beberapa rekahan ataupun ciri-ciri dari baja tersebut yang imbas dari telah terlampauinya daerah elastis. Jadi kondisi plastis, hanya saja dia ketika diberi beban tegangan yang bertambah, baja tersebut masih mampu menahan tegangan tersebut meskipun kondisi perpanjangan. Nah, ini kalau kita lihat contohnya ketika ini ditarik kanan dan kiri, terdapat L awal dan juga terdapat regangan atau tambahan perpanjangan. Nah, ketika kondisi plastis itu dia tidak bisa kembali ke kondisi awal atau yang sempurna ini. Nah, misalnya kita coba tuliskan. Nah, ini. Nah, kondisi leleh atau yield kriteria atau F yield stress itu ketika dia ditarik oleh gaya tarik, akan terjadi perpanjangan, hanya saja jika dia masih di bawah zonasi tegangan leleh, gaya ini kita lepas atau dihilangkan, dia akan tetap kembali ke posisi semula. Nah, ini kalau misalnya kita tarik kan bertambah panjangnya. Namun jika kita lepas gayanya, dia akan kembali ke posisi semula. Nah, berbeda ketika daerah plastis telah terlampaui. Nah, ini pada saat batang baja kita tarik. Nah, ini perpanjangannya. Ketika kita lepas lagi P-nya atau gayanya, dia akan kembali ke semula, hanya saja tetap terjadi perubahan bentuk atau terjadi perpanjangan sedikit. Nah, itu akan terus berlanjut jika tapi P ini kian bertambah, bisa bertambah. Jadi kalau misalnya P-nya ini 100 ton, ditarik, dilepaskan lagi kembali semula, ini dia sudah bisa mencapai 105 ton. Kembali, tapi perubahan bentuk tetap terlihat. Nah, kalau dia sudah mencapai daerah strain hardening atau daerah ini di mana contohnya material kita tarik, terjadi perpanjangan, P-nya ini sudah mencapai sampai bisa 300 ton misalnya, 3 kali lipat. Hanya saja begitu kita lepas P-nya, ini tidak bisa kembali ke posisi semula. Nah, sampai di titik ultimate, P akan bertambah sampai misalnya 350. Hanya saja itu sudah terjadi kondisi patik. Jadi kalau misalnya, ini contohnya. Nah, ini awalnya diameternya adalah seperti ini. Hanya saja ketika ditarik dia akan terus mengecil. Namun ini masih mampu menahan tegangan. Sampai akhirnya di ultimate dia akan patah seperti ini. Ini bentuk contoh yang patah.
Oke, kita kembali ke kriteria yield. Tadi adalah salah satu penggambaran kondisi tersebut. Kriteria yield atau yielding criterion jika tidak terdapat lubang pada penampang lintang suatu batang tarik. Misalkan pada batang yang disambung menggunakan sambungan las atau pada penampang yang berbeda jauh dari lubang sambungan, maka kondisi berdasarkan kriteria leleh yang menentukan besarnya kekuatan nominal batang berdasarkan kriteria lelehnya. Kekuatan nominal batang tarik dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. NN atau kekuatan nominal batang tarik itu adalah luas penampang atau luas bruto penampang batang tarik. Jadi profil tersebut kita hitung luas penampangnya dikalikan dengan tegangan leleh. Jadi kalau kita membeli sebuah material baja, biasanya di pabrikan sudah memberikan parameter tegangan leleh dan tegangan ultimate. Untuk keamanan kapasitas rencana dari suatu batang tarik, diambil nilai lebih kecil dari kekuatan nominal tersebut dengan jalan mengalihkan kekuatan nominal dengan suatu faktor reduksi, yaitu kisaran 0,9. Ya, untuk batang tarik di mana kekuatan nominal ditentukan berdasarkan kriteria lelehnya. Besarnya faktor reduksi itu adalah 0,9. Selanjutnya alur persamaan perencanaan batang tarik berdasarkan kriteria leleh adalah sebagai berikut. Karena kita menjaga bahwa kekuatan ultimate atau beban terfaktor itu harus lebih kecil atau sama dengan kekuatan nominal elemen baja dikalikan faktor reduksi, yaitu 0,9. Kalau misalnya di yield criterion itu berarti faktor reduksi dikali dengan luas penampang batang tarik dikalikan dengan tegangan leleh, atau boleh juga ditulis 0,9 kali luas penampang batang tarik kali tegangan leleh, di mana NU tadi adalah beban gaya tarik aksial terfaktor atau yang sudah dikasih beban terfaktor. Nah, ini adalah gambar 3.1 adalah daerah kriteria leleh pada batang. Jadi yang akan mengalami leleh duluan itu adalah harus tidak dianjurkan daerah sambungan ini sudah mengalami leleh terlebih dahulu. Nah, ini yang leleh ini harus ini dulu. Jadi begitu ini batang ditarik, nah yang berubah bentuk itu nanti seperti ini. Dia akan memanjang. Hanya saja di daerah sini setelah terjadi perubahan bentuk atau mengecil. Tapi kondisi leleh perlu diketahui tadi ketika kita tarik dengan batasan tegangan leleh, begitu kita kurangin bebannya, dia akan kembali ke kondisi semula. Lalu selain kondisi leleh, ada namanya fracture criterion atau kriteria hancur. Penggunaan baut maupun keling sebagai alat sambung pada batang tarik mengharuskan perlunya dibuat lubang-lubang pada batang tersebut sebagai tempat penyambungan. Adanya lubang tersebut tentunya akan mengakibatkan luas penampang lintang batang akan menjadi berkurang, yang pada akhirnya juga akan mengurangi kekuatan batang. Dengan adanya lubang bagi alat penyambung dan penampang batang tarik, maka kekuatan nominal batang akan ditentukan oleh kriteria hancur yang dituliskan berdasarkan luas efektif penampang dengan persamaan adalah gaya tarik nominal sama dengan AE dikali FU atau F ultimate, tegangan ultimate. Nah, NN adalah kekuatan nominal batang tarik, FU tegangan tarik putus, F ultimate, dan A luas penampang batang tarik.
Nah, untuk batang tarik di mana kekuatan nominal ditentukan berdasarkan kriteria hancurnya, beban per faktornya, atau beban faktor reduksinya, besarnya faktor reduksi kekuatan itu adalah 0,75. Faktor reduksi kekuatan diambil lebih kecil jika dibandingkan dengan yang berlaku pada kriteria leleh. Hal ini karena kondisi hancur adalah suatu keadaan yang sangat berbahaya, yang ketepatan perhitungan berdasarkan kriteria leleh ini tidak cukup tinggi. Selanjutnya, alur persamaan perencanaan batang tarik berdasarkan kriteria hancur adalah sebagai berikut. Di mana kekuatan nominal ultimate batang tarik itu harus lebih kecil atau sama dengan faktor reduksi dikali kekuatan nominal batang tarik. Lalu NU juga bisa sama dengan atau faktor reduksi dikali luas penampang dikali dengan tegangan ultimate, atau di mana faktor reduksi adalah 0,75, A adalah luas penampang dengan gaya tarik aksial faktor adalah NU. Besarnya faktor reduksi kekuatan batang tarik untuk kriteria hancur itu kita tetapkan sesuai code-nya adalah 0,75, lebih kecil dibanding dengan faktor reduksi kekuatan untuk kriteria leleh atau 0,9. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian, kriteria hancur memberikan banyak variasi kegagalan yang mungkin terjadi jika dibandingkan dengan yang mungkin terjadi pada kriteria leleh. Jadi beberapa sampel yang dilakukan dalam penelitian bahwa ternyata terdapat data yang timpang cukup signifikan atau variasi kegagalan yang mungkin sangat banyak. Nah, ini adalah di kanan adalah contoh hasil dari pengujian tarik baja sampai dia kondisinya fracture atau putus. Ini sudah kita bahas tadi. Lalu ada syarat kelangsingan, di mana pembatasan kelangsingan perlu diambil untuk menjamin batang tidak akan melendut atau mengalami getaran yang berlebih. Batas kelangsingan batang tarik adalah L per R atau panjang batang tanpa pengaku dan radius girasi penampang. Satuannya mili, sama-sama dalam mili. Itu kurang atau sama dengan 300, jadi tidak boleh melebihi 300. Nah, luas penampang bersih akibat penggunaan sambung baut link pada profil batang tarik harus dibuat lubang-lubang untuk pemasangan plat sambung tersebut. Adanya lubang-lubang tersebut mengakibatkan berkurangnya luas penampang lintang profil baja batang tarik yang juga merupakan kekuatan batang. Sehingga untuk menghitung kekuatan batang perlu luas penampang bersih penampang setelah dikurangi dari titik lubang. Jadi nanti kalau menghitung misalnya ini adalah profil, kalau dia tanpa lubang itu kita tinggal kalikan luas penampangnya dengan mudah. Misalnya di L, ini H, berarti H dikali L itu sudah dapat luas penampang. Berbeda dengan jika ada lubang. Nah, ini harus kita hitung. Yang awal memang bisa hitung keseluruhan, lalu dikurangin, misalnya lubangnya ada 4 dikali A lubang atau luas lubang. Ini kan nanti 1/4 pi d kuadrat, diameternya berapa, dia dapat luasnya dikali 4, dapatlah luasan penampang secara keseluruhan. Nah, luas bersih atau net area atau AN itu luas potongan batang dikurangi luas lubang yang ada pada batang tersebut dengan dinyatakan ini tadi. Jadi ini luas plat awal dikurangi dengan luas lubang. Itu luas bruto keseluruhan dan satu adalah luas lubang. Luas lubang diperoleh dengan mengalihkan tebal plat baja ke bagian profil yang dilubangi dengan diameter bersih lubang mengikuti persamaan tebal plat dikali dengan diameter lubang.
Nah, diameter bersih lubang sendiri adalah diameter lubang yang sesungguhnya yang terjadi pada plat akibat pembuatan lubang untuk tempat alat sambung. Besarnya diameter bersih adalah diameter baut yang digunakan ditambah dengan 1/8 in. Penambahan 1/8 ini berdasarkan toleransi untuk lebar baut sebesar 1/16 in ditambah dengan toleransi kerusakan material di sekitar lubang akibat proses yang diambil sebesar 1/16 in, di mana diameter baut ditambah dengan 1/8 in. Jadi penambahan. Ini adalah contoh kasus berapakah luas A bersih atau AN dari batang tarik pada gambar di bawah ini dengan pipa baja 1/4 kali 5 meter, panjangnya 5, tebalan 1/4, dengan lubang baut diameternya 3/4 in. Penyelesaian, maka tinggal dikalikan tebal plat dikalikan dengan lebar plat, didapat satuannya adalah in. Yang di atas ini adalah inci, bukan meter ya, ini inci. Jadi tinggal 5 dikalikan 1/4 atau 0,25. Nah, diameter lubang ini didapat 3/4, diameter baut ditambah dengan tadi yang telah dibahas sebelumnya ditambah dengan 1/8 in, jadilah dia diameternya 7/8 in. Maka luas lubang dikali adalah tebal plat dikali dengan diameter. Tebal platnya 1,25 dikali dengan tebal platnya ini tadi 1/4. Ini luasan. Ini 0,25 itu dari 1/4. 1/4 tadi kali dengan 7/8, dengan 7/8 dapatlah luas lubang adalah sekian. Jadi luas bersih adalah luas bruto yang ini dikurangi dengan luas lubang. Dapatlah 1,0313. Jadi berbeda ya. Jadi ketika dia full tanpa lubang itu 1,25, dikurangin lubang itu berarti 1,0313. Ini adalah pengaruh posisi lubang yang tidak segaris. Nah, ini perlu diketahui. Jadi pada saat pembuatan lubang baut itu tidak serta-merta dia sejajar maupun tidak sejajar. Jadi ada kondisinya seperti ini. Pada kondisi di mana dibutuhkan lebih dari satu baris lubang baut, posisi lubang tersebut tidak dalam satu garis tegak lurus pembebanan, maka sambungan tersebut akan timbul dan satu kemungkinan garis kegagalan. Contohnya di gambar di bawah ini, garis kegagalan yang menentukan dan memberikan luas penampang bersih terkecil. Nah, untuk kondisi di atas muncul dua kemungkinan garis kegagalan. Garis yang melalui baut 1, 2, 3. Ini luas penampang bersih kasus ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Luas penampang neto nilai terkecil antara potongan 1 dan 3. Nah, ini tadi yang 1 dan 3 gambar ya, ini gambar yang 3. 1, 2, 3. Luas penampang potongan 1, 3, di 1, 3 tadi. Ini garis tersendiri. Potongan 1, 2, 3. Potongan 1, 3 AN sama dengan AG dikurang N DT, di mana D adalah diameter, N jumlah lubang pada satu garis yang sama, jadi 2, 1, 2. Dan potongan 1, 2, 3 itu AN AG luas bruto dikurangin N jumlah DT diameter
ditambah dengan sigma S2, S itu adalah jarak, kali T tebal, bagi 4U, atau jarak antar sumbu. Dimana disyaratkan M dt kurang atau sama dengan 15% dari luas bruto. Nah, ini contoh arah pembebanan. Ini contoh studi kasus. Luas brutonya adalah 1 dikali 12. Ini 5 tambah 7, 12. Ini tebalnya adalah tebal ke dalam, itu 1 in. Diameter lubang itu diameter dikalikan ditambah dengan in, setengah, diameternya adalah setengah, jadilah 5/8. Potongan 1 sampai 4, ini potongan 1 sampai 4. Rumus yang diambil adalah ini 12, totalnya 5/8, T nya adalah 10,75 in. Dan begitu seterusnya sesuai dengan parameter sehingga didapatkan luas penampang bersih adalah 10,75 in. Mungkin sampai di sini dulu untuk materi hari ini. Kita akan bertemu minggu depan dengan materi selanjutnya. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa mengisi absensi di BLP dan juga meninggalkan kolom komentar untuk menandakan bahwa kalian telah menyimak materi perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.